Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Ikhlas DJKN yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya manusia utusan Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas muka bumi ini, yang keberadaannya dan utusannya sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam tidak lain tidak bukan adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh sekalian alam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Karena Rasul diutus adalah rahmat bagi seluruh sekalian alam, maka tidak ada yang keluar dari lidahnya, tidak ada perbuatannya, tindak tanduknya, segala macam pemikiran dan lain halnya, semua itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Oleh karenanya beruntung bersyukur kita kepada Allah sebagai umat baginda Rasulullah SAW yang di dalamnya kita ditanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah yang mulia ini sebagai teladan dalam kehidupan kita. Segala apa yang kita lakukan tetap mentauladani daripada akhlak, ucapan, perbuatan, budi pekerti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dia adalah contoh. Allah Subhanahu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh dalam jiwa pribadi Rasulullah itu ada suri teladan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan berjumpa dengan hari akhir, berjumpa dengan hari kiamat, dan mereka banyak menyebut nama Allah. Rasul yang kita jadi sebagai khatamun nabiyyin, sayyidil anbiya wal mursalin, utusan Allah terakhir di atas muka bumi ini, adalah memiliki seorang yang memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur. Ketika beliau memiliki gelar Al-Amin, adalah orang yang sangat dipercaya karena sedari kecil beliau memiliki kejujuran yang luar biasa. Jikalau kita sebagai karyawan, sebagai pimpinan, sebagai staf bisa diberikan mandat kepercayaan, bukan kepercayaan itu karena diawali dari sifat kejujuran kita. Nabi SAW memiliki akhlak budi pekerti yang luhur, bukan hanya kepada sahabat, kepada keluarga, kepada kawan, bahkan kepada musuh sekalipun beliau tetap memperlihatkan keluhuran akhlaknya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Bagaimana akhlak Nabi SAW kepada seorang pengemis buta beragama Yahudi di pasar Madinah? Setiap hari beliau datang kepada pengemis buta Yahudi, memberikan makan dari tangannya yang lembut. Ketika ketika suapan makanan masuk kepada mulut Yahudi, pengemis Yahudi, tidak serta itu pengemis Yahudi selalu menghina-hina baginda Rasulullah, selalu mengatai-ngatai Rasulullah, selalu mencaci maki Rasulullah, mengatakan Rasulullah pembohong, pendusta, Rasulullah adalah orang yang gila, padahal Rasulullah ada di hadapannya dan baginda Rasulullah melihat, mendengar langsung apa yang dia lihat dan didengar. Tapi itu tidak keluhuran budi akhlaknya begitu luhur, tidak dia perlakukan dengan marah, tidak beliau lakukan dengan semena-mena, tapi terus sampai itu dilakukan sampai meninggalnya junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Satu ketika Abu Bakar Siddiq bertanya kepada anaknya, kepada putrinya Aisyah, wahai Aisyah, akhlak Rasulullah yang mana lagi yang belum aku lakukan? Kata Aisyah kepada ayahnya Abu Bakar, wahai ayah, ada satu yang selalu dilakukan Rasulullah adalah memberi makan kepada pengemis buta Yahudi di pasar Madinah, dan itu pun dilakukan oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar memberikan suapan makanan kepada pengemis buta Yahudi ini, serta merta pengemis buta Yahudi ini menghina Rasulullah SAW. Geram, marah, dekel itu yang terekspresikan dari wajah Sayyidina Abu Bakar. Terus dilakukan sampai pengemis Yahudi mengatakan bahwa engkau bukan orang yang setiap hari memberi makan untukku. Tanganmu kasar, caramu kasar, tidak seperti sebelum-sebelumnya yang dilakukan kepadaku, bahwa yang selama ini memberikan makan kepadaku tangannya lembut, caranya halus, penuh dengan kebaikan. Apa jawab Rasulullah? Apa jawab Abu Bakar kepada pengemis buta itu? Ketahuilah wahai kakek, bahwa orang yang selama ini memberimu makan sekarang sudah meninggal, sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan aku hanya meneruskannya. Ketahuilah bahwa orang yang selama ini memberimu makan, dia adalah Muhammad Rasulullah SAW. Mendengar kata Muhammad Rasulullah, pengemis buta
buta Yahudi ini menangis sejadi-jadinya. Dia menyesali bahwa apa yang selama ini dilakukan oleh Rasulullah adalah orang yang memberi makan kepadanya. Dan dia mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Ishhadu Muhammad, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Dia bersaksi, mengakui keimanan kepada Allah dan bersyahadat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Muhsin Al-Ghassi dalam Maulid Syamtud Durar beliau mengatakan, "Kana sallallahu alaihi wasallam la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufan." Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak berkata-kata, tidak berbuat, tidak melakukan ucapan dan perbuatan kecuali yang dia katakan dan dia ucapkan dan dia perbuat adalah kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini masih kita lihat saudara-saudara kita mencaci maki saudaranya, menghina lewat media sosial, mengata-ngatai saudaranya dengan caci makian yang sungguh sangat luar biasa. Bukankah ini bukan akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita mengikuti apa yang dilaksanakannya, tapi kita mengingkari apa yang menjadi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ijada'ahul miskinu ajabahu izabatan muazzalah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila ada seorang fakir, seorang miskin mengundang, berhajat, meminta kebutuhan kepada Rasulullah, Rasulullah langsung memenuhi hajatnya. Akhlak yang sungguh sangat luar biasa. Jika ada orang miskin, orang fakir ingin berhajat kepada Rasulullah, Rasulullah tidak akan pernah menolak undangannya, tidak pernah menolak hajatnya. Begitu akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai hari ini masih kita dapati. Jikalau kita ada saudara kita yang miskin, saudara kita yang susah berkebutuhan kepada kita, kadang kita tidak peduli. Tapi jikalau kita punya sahabat, padahal itu kawan yang sangat jauh, mereka mengundang kita karena mereka memiliki kekayaan, mereka memiliki jabatan, secepatnya kita datang memenuhi undangan mereka. Padahal akhlak Rasulullah tidak pernah memenuhi undangan, selalu memenuhi undangan para fakir miskin, memenuhi hajat orang-orang miskin. Yang ketiga, daripada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwal abus safiq lil yatimi wal harma. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang ayah yang penuh kelembutan, ayah yang penuh kasih sayang kepada para yatim dan janda-janda yang lemah. Pantas saja kalau dari lisan yang mulia mengatakan, "Ana wa kafilul yatim ka'atini fil jannah wa asara bisababa wa musta wa farja bainahuma." Aku dan orang yang mengasihi, menyayangi, peduli kepada anak-anak yatim seperti dua jari di surga, sambil beliau memperlihatkan jari telunjuknya dan jari tengahnya serta merentangkan di antara keduanya. Beliau adalah ayah yang penuh kasih sayang kepada para yatim. Karena ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yatim. 2 bulan dalam kandungan sudah menjadi yatim. 6 tahun setelah tumbuh menjadi anak-anak sudah menjadi yatim piatu, seorang yang tidak punya apa-apa. Begitu sayangnya beliau kepada anak-anak yatim dan janda-janda yang lemah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kesempatan Jumat yang singkat ini, Al-Fakir mengingatkan kita bahwa manusia yang mulia tidak lain tidak bukan adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mari kita ikuti apa yang menjadi ajaran-ajaran beliau. Mari kita tauladani apa yang telah dicontohkan daripada akhlak luhur baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita sebagai seorang ayah, perlihatkan akhlak Rasulullah sebagai seorang bapak. Jikalau kita seorang pemimpin, perlihatkan akhlak Rasulullah sebagai seorang pemimpin. Jikalau kita seorang pendai dakwah, tunjukkan akhlak Rasulullah sebagai seorang pendakwah. Jikalau kita sebagai masyarakat, tunjukkan akhlak kita, akhlak Rasulullah SAW kita di masyarakat. Jikalau kita memiliki banyak tetangga, bagaimana akhlak Rasulullah kepada tetangga? Jikalau kita memiliki banyak saudara, bagaimana akhlak Rasulullah kepada saudara? Jikalau kita memiliki banyak teman, bagaimana akhlak Rasulullah SAW kepada teman? Insya Allah dengan kita mentauladani akhlak Rasulullah, insya Allah kita akan banyak menjadi bagian yang terbaik dalam kehidupan kita.
Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah amarna bil i'tihadi wal i'tisami bi hablillahi al-matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi kulli shay. Faqala ta'ala fi kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wa Allahumma ala arba'ati khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli jami'a ulatil muslimin wa ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadiyata wal musyrikin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al hajat ya qadi al hajat ya qadi al hajat wa ya kafi al muhimma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'na al ghala wal waba wal bala wal fahsai wal munkar والسيوف المختلف والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة لذكري.